Oke, terima kasih. Sidang gugatan PT UN terhadap PBTI, Ketua PBTI sama Ketua Pemprov PBTI DKI barusan selesai di acara saksi-saksi dan tambahan alat bukti. Nah, minggu ditunda untuk 2 minggu ke depan untuk acara kesimpulan dari kedua belah pihak. Nah, yang kami harapkan dari majelis hakim, semoga dia bisa menilai ada beberapa surat dari pihak PBTI yang kami anggap itu palsu. Kenapa kami anggap palsu? Karena satu, penetapan tidak ada pengesahan tapi di situ di pengukuhan, dan yang kedua yang asli itu mestinya ada scanner. Tapi ternyata setelah kita memeriksa dengan teliti, ternyata itu ada dugaan kuat bahwa itu dibuat dimanipulasi dan dibuat baru gitu loh. Karena bagaimanapun kita harus sadari juga bahwa dalam teorinya setiap surat yang ada di otoritas tertentu seperti PBTI, maka potensi untuk merekayasa barang bukti itu sangat kuat. Tapi kita harapkan semua kita akan kembalikan kepada pengadilan, terutama para hakim yang majelis hakim yang memeriksa perkara ini. Saya pikir itu. Yang lain mungkin bisa ditambahkan oleh masalah musyawarah dan sebagainya. Surat-surat lain mungkin bisa ditambahkan oleh mantan wakil sekretaris umum Pemprov. Terima kasih semua rekan-rekan media. Saya dalam hal ini bersyukur hari ini sidang tanggal 23 Agustus 2023 ini sangat-sangat luar biasa buat kami. Pertama, saksi yang hadir ini saksi yang memberikan sebuah penyampaian yang sudah banyak yang dibuat-buat, ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Pertama, saudara saksi pertama adalah saudara Yuda. Saudara Yuda mengakui bahwa dia sebagai Kabid Bidang Organisasi, clear dia sebagai Skep 04 adalah bidang organisasi. Tapi kalau dia bicara saya sebagai PAW dan dia sebagai sekretaris umum, dia sudah melanggar sebuah komitmen yang kenyataannya sampai detik ini PBTI tidak pernah mengeluarkan skep PAW. Ini yang saya sayangkan dari pernyataan seorang pengurus Pemprov yang menyatakan sekarang sebagai Kabid Dana dan Usaha, tapi berbohong di depan kehadapan majelis. Kalau memang beliau mau mengakui dia sebagai bidang organisasi, cukup akui skep 04 di situ. Jangan ditambah-tambah. Karena saya kan kemarin pun hadir di kesaksian dipertanyakan bahwa saya sudah bukan pengurus. Saya pertanyakan kepada pihak PB adalah mana PAW SK-nya. Itu tidak bisa dijawab dan tidak bisa dibuktikan oleh pihak PB. Dan satu jawaban yang paling sederhana, pada saat musyawarah provinsi itu adalah skep 04 penyelenggaranya. Kan gampang kan jawabannya. Nggak perlu saya harus buktikan lagi kan. Nah, disinilah saya sayangkan kebohongan yang terjadi oleh pihak saksi. Oke, kalau dia juga bilang bahwa ada kesaksian tidak tahu tanggal 14 Maret, itu pun beliau seolah harusnya dia tahu, karena dia kan sekretaris merasa. Belum ada penetapan dia sebagai pengurus, sebagai Kabid Bidang Organisasi. Karena proses ini kan belum ada peralihan. Baru SK timbul adalah pada tanggal 10 Mei. Bagaimana bisa dia bilang bahwa dia tidak tahu? Ya, inilah satu hal saksi pertama sudah membuat sebuah kekeliruan dan kebohongan. Yang kedua, saudara Firman Aritonang sebagai Ketua Kota Jakarta Barat, saya terima kasih sama beliau. Karena saya bersyukur dia yang menyatakan pertama dia sama 3 kota yang lain, berempat lah intinya, itu yang menggugat Pemprov DKI pada saat zamannya Pak Ivan di periode kepengurusan saya. Yang sebenarnya di putusan Baurinya, kebetulan beliau tidak tahu. Bagus, dia jawab juga tidak tahu, karena tidak membaca putusan tersebut. Nah, di sini saya bersyukur, beliau menyatakan sebuah kebenaran walaupun mencoba menutupi. Ya, buat saya nggak ada masalah, tapi kebohongan itu tidak bisa dibuat seolah bahwa dia akan bisa menutupi semua kebohongan. Dan ini terbukti di sidang sekarang. Itu yang saya bersyukur, terima kasih atas penyampaian sejujur-jujurnya yang akhirnya juga terlihat kejujuran itu bohong atau tidak. Oke Bang, terkait masalah Munas Bang, dengar kabar katanya Pemprov akan mengadakan Munas. Bukan Pemprov, PBTI kali ya. Oke. Ya, saya kebetulan mendengar berita ini baru dalam minggu-minggu ini.
saya dapat berita media di media itu kalau nggak salah media apa ya kurang paham, online lah ya, online. Di situ ketua harian dari Jambi menyatakan bahwa akan ada Munas di tanggal 4 September ini, dalam waktu dekat inilah. Di mana pramunasnya sendiri dilaksanakan di bulan Agustus. Yang pertanyaan saya adalah bagaimana bisa pramunas dilaksanakan di Agustus, itu bisa melaksanakan munasnya di bulan September awal. Peraturan ya organisasi minimal sekurang-kurangnya 3 bulan. Maksimal 6 bulan. Ada apa nih? Pertama. Kedua, kok PB lupa ya? Sekarang kan lagi dalam posisi objek hukum. Kami menggugat PB loh. Begitu pula Pemprov. Bagaimana mereka mencoba melupakan bahwa mereka sekarang lagi berperkara dengan hukum. Nah ini saya berusaha menyampaikan dan menghimbau kepada KONI Pusat maupun Menpora. Kalau beliau, ya maaf, baik Menteri Pemuda dan Olahraga maupun Ketua KONI mengetahui kebenaran secara hukum ini masih berperkara, tolong musyawarah ini harus dipending. Itu yang pertama. Kedua, kok bisa Munas dilaksanakan oleh orang demisioner? Legal standingnya di mana? Saya pertanyakan itu. Kalau memang dia tahu organisasi, ini PBTI loh, kelasnya tinggi, di atas, se-Indonesia. Kok dia nggak tahu kalau dia udah demisioner dari bulan Mei? Kok bisa dia mau melaksanakan Munasnya di bulan September? Ada apa nih? Saya mohon maaf. Saya secara pribadi sebagai anggota Taekwondo saya keberatan dan saya sedih dengan Munas yang mau dilaksanakan dengan orang yang nggak paham. Nah, saya berharap himbauan ini bisa sampai dan terdengar kepada pihak Menteri Pemuda dan Olahraga maupun KONI Pusat, dalam hal ini Pak Marsiano Norman yang baru terpilih. Tolong, jangan laksanakan agenda Munas dengan penyelenggaraan yang namanya demisioner. Kan ada anggaran dasarnya di dalam KONI sendiri. Bahwa yang demisioner itu tidak berhak melaksanakan. Harus ditunjuk karateker. Mana karatekernya? Ya, saya mohon maaf, masa saya harus mengajarkan? Kami pengurus provinsi yang di bawah kok bisa paham ketimbang yang pengurus di atas. Ada apa nih? Kedua yang tadi, objek hukum sedang berlangsung. Mohon maaf, kita belum tahu siapa yang di sini bersalah. Ketika ini memang dinyatakan bersalah, PB bertanggung jawab terhadap DKI. Karena segala kegaduhan yang terjadi di DKI ini diciptakan oleh oknum PBTI. Ya, saya terus terang kecewa. Surat yang dikeluarkan oleh PBT dari tanggal yang di tahun 2021, 14 Maret, 23 Maret sampai dengan 1 April itu tidak dibahas dalam persidangan oleh pihak tergugat. Ada apa nih? Padahal kan kita gugat. Itu kan salah satu bentuk dan suatu alat bukti yang menyatakan ketidaksahan. Rekomendasi itu dibatalkan oleh PB sendiri melalui surat tanggal 1 April. Ada apa nih? Surat ini tidak dibahas di majelis. Begitu takutkah PB mengungkap kenyataan dokumen mereka? Dan bagaimana bisa rekomendasi yang sudah gugur tiba-tiba dipaksakan menjadi SK yang terbit? Ini saya harus sampaikan, mudah-mudahan majelis dalam hal ini bisa memberikan sebuah keputusan yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya terhadap permasalahan Taekwondo DKI. Mungkin itu ada yang mau ditanyakan lain? Saya bertanya bagaimana untuk menporanya sendiri daripada teman-teman semua. Harapan aja. Oke, ya seperti tadi yang saya sampaikan, saya mewakili dari seluruh masyarakat Taekwondo DKI, khususnya kita ini ingin marwah Taekwondo ini bisa kembali kepada yang sebenar-benarnya. Kepada Menteri Pemuda dan Olahraga ya dalam hal ini Bapak Dito, kami berharap sekali bahwa Munas ini dengan apa yang sudah saya sampaikan tidak boleh terjadi. Karena apa? Pertama, penyelenggaranya saja sudah demisioner, tidak punya legal standing. Kedua, masih ada perkara hukum yang harus diselesaikan. Kalau memang orang taat asas hukum, tolong harapan kami ini bisa didengar oleh Menteri Pemuda dan Olahraga. Kalau perlu, Bapak Presiden sekalipun, Bapak Jokowi, Joko Widodo, maupun seluruh jajaran yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat bisa mendengar ini semua. Karena ini presiden buruk. Yang dikelola oleh PBT itu anggaran negara, BUMN. Begitu pula Pemprov, mengelola anggaran BUMD. Kok bisa diabaikan sesuatu hal yang seperti ini? Ini luar biasa loh.
Dan PB punya masalah yang secara hukum harus dituntaskan, tapi dia mau coba lari dengan adanya Munas. Ini saya tidak setuju, dan saya berharap ini harus dihentikan dan dipending untuk pelaksanaannya setelah hukum ini selesai. Tiga. Itu aja. Kalau Munas ini terjadi, apa action yang akan Bang lakukan terhadap Munas? Buat kami, silakan kalau itu mau dipaksakan. Tapi putusan pengadilan itu akan jadi acuan buat kami. Kami akan layakkan hukum secara apa putusan nanti. Karena ini ada unsur pidananya, Pak. Jadi untuk rekan-rekan media bahwa ini putusan bagaimana hasil akhirnya. Ini justru akan melihat apakah PB ini bersalah dengan Pemprov. Kalau ini bersalah, dia harus mempertanggungjawabkan apa semua yang sudah mereka terima. Dan ini ada pidananya, baik manipulasi, penggelapan, apapun nanti kita akan ajukan secara perbuatan melawan hukumnya. Kira-kira itu aja yang bisa kita lakukan nantinya. Siap. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Mudah-mudahan tolong kami dibantu untuk dikawal. Terima kasih.